Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifansa Saiful Jamil, NIM 00632 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan memaparkan materi teori bahasa dan otomata pada tugas keempat yang mempunyai dua pokok pembahasan. Yaitu yang pertama, bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Buatkan contohnya minimal 5, baik yang diterima maupun yang ditolak. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA. Sebelumnya, kita harus tahu dulu aturan tata bahasa reguler. Pada aturan tata bahasa reguler itu ada 3 aturan. Yang pertama, panjang nilai dari alfa harus kurang dari sama dengan beta. Dan yang kedua, alfa harus memiliki satu variabel. Dan yang terakhir, beta terdiri dari terminal dan memiliki maksimal satu variabel di kanan. Kita definisikan bahasa reguler ke aturan produksi dan kita buatkan otomatanya, di mana bahasa M didefinisikan dengan mempunyai variabel. Variabelnya itu ada D, E, dan F. Sigmanya yaitu string, dengan stringnya itu adalah 0 dan 1. S-nya adalah set awal, di mana set awalnya itu adalah D, dan P adalah aturan produksinya, di mana D menghasilkan 0E dan 1D, E menghasilkan 0E dan 1F, dan F menghasilkan 0F dan 1F. Dan di jidat saya ini yang tampil di sini adalah otomata dengan jenis DFA yang merujuk pada aturan produksi yang tadi saya buat. Baik, kita lanjutkan ke pokok pembahasan kedua, yaitu bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Buatkan contohnya minimal 5, baik yang diterima maupun yang ditolak. Sebelumnya kita harus tahu cara kerja DFA. DFA membaca inputan karakter per karakter dan menghasilkan dua keputusan, yaitu diterima. Keputusan diterima muncul ketika pembacaan string berakhir di state akhir, dan keputusan ditolak muncul ketika pembacaan string tidak berakhir di state akhir. Baik, kita langsung saja ke contohnya. Baik, ini adalah contoh string yang diterima dan ditolak. Sebelumnya saya di sini sudah membuat beberapa string yang akan diterapkan ke dalam otomata jenis DFA ini. Apakah untuk menguji coba apakah string yang di atas ini diterima atau ditolak. Baik, kita langsung saja. Ketika di state awal atau di state D diberi inputan 0, maka dia akan langsung ke state selanjutnya, yaitu ke state E. Dan ketika state E diberi inputan 1, maka dia akan lanjut ke state akhir, yaitu state F. Nah, di sini pasti diterima karena apa? Karena itu berakhir di state akhir. Pasti 01 ini diterima. Terus yang kedua, contohnya itu contoh stringnya 011. Ketika state awal diberi inputan 0, dia akan lanjut ke state kedua, yaitu state E. Lanjut ke state E diberi inputan 1, dia akan lanjut lagi ke state F, state akhir. Dan ketika state F diberi inputan 1, dia kembali lagi ke state F. Ini diterima karena akhir di state akhir. Lanjut ke contoh yang ketiga, 010. Ketika state awal diberikan inputan 0, dia akan lanjut ke state E. Terus di state E diberikan inputan 1, dia langsung ke F, ke state F, state akhir. Dan di F diberikan inputan 0, dia akan kembali lagi ke state F atau state akhir. Ini diterima lagi. Dan yang keempat ada contoh 000, di mana ketika state 1 diberi inputan 0, dia langsung ke E. Dan di E diberi inputan 0, akan kembali lagi ke E lagi. Dan diberikan lagi inputan 0, akan kembali di inputan E lagi. Diberi inputan, akan kembali ke E lagi. Ini akan ditolak karena inputannya tidak sampai ke state akhir yang ke sini, tidak sampai ke sini. Maka ini akan ditolak.
Lanjut ke contoh berikutnya yaitu 0101. Ketika state awal diberi inputan 0, dia langsung akan menuju ke state E, dan state E diberi inputan 1 akan menuju ke state F, state akhir. Dan ketika step akhir diberi inputan 0 akan balik lagi ke state F, dan ketika state F diberikan lagi inputan 1 akan kembali lagi state F dan ke state akhir. Ini adalah state akhir. Ini pasti diterima. Kita langsung saja ke contoh berikutnya, yaitu ada string 1100, di mana ketika state awal yaitu state D diberi inputan 1, dia akan kembali lagi ke state D, dan di state D diberikan lagi inputan 1, dia akan kembali lagi ke state D, dan di state D diberi inputan 0, dia akan menuju ke state E. Ketika state E diberikan inputan 0, dia akan kembali ke state E, dan ini akan ditolak karena tidak sampai ke state akhir yaitu ke state F. Ini pasti ditolak. Dan yang terakhir ada contoh string 1011. Ketika state awal itu state D diberi inputan 1, dia akan kembali lagi ke state D. Dan ketika state D diberi inputan 0, dia akan menuju ke state E. Dan state E diberikan inputan 1, dia akan langsung ke state akhir yaitu state F. Dan state F akan ketika state F diberikan inputan 1, dia akan kembali lagi ke state akhir yaitu state F. Ini diterima karena sampai ke state akhir. Ini diterima. Ya. Contoh selanjutnya yaitu ada string 10. Ketika state awal diberikan inputan 1, dia akan kembali lagi ke state awal. Dan selanjutnya ketika state awal diberikan inputan 0, akan menuju ke state E. Ini ditolak karena berakhir state E, tidak berakhir di state akhir. Ini ditolak. Dan selanjutnya ada string 110. String 110 ketika state awal diberi inputan 1 akan kembali ke state awal, dan diberi inputan 1 lagi akan ke state awal lagi, dan ketika diberi inputan 0 akan sampai ke state E, dan di sini berhenti. Karena kenapa? Tidak sampai lagi ke state akhir. Ini pasti ditolak. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata atau penyebutan kata yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.